Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Yakobus Sijabat selaku dosen pengampu akuntansi manajemen dan selamat pagi pula teman-teman manajemen K1. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penugasan Project Based Learning yang mana berkaitan dengan pengambilan keputusan taktis. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu pertama ada Ulfa Galuh Pambajang dengan NPM 20 10 10 30 42, yang kedua ada Suci Purnamasari dengan NPM 20 10 10 30 50, yang ketiga ada Rani Nurahayu dengan NPM 20 10 10 31 28, dan yang keempat ada Lailatul Fitria dengan NPM 20 10 10 31 32. Berikut ini adalah alur yang kami lalui dalam menemukan atau menentukan permasalahan pada suatu perusahaan. Pertama-tama kami mencoba mencari permasalahan perusahaan menggunakan data sekunder atau pencarian pada Google Scholar. Di sini kami tidak menggunakan UMKM karena ditakutkan akan ada keterbatasan dalam pengolahan data nantinya. Nah, setelah menemukan beberapa jurnal yang dianggap memenuhi kriteria, kami memilah jurnal hingga memutuskan untuk menggunakan permasalahan yang ada pada PT Java Confit Indonesia Terbuka. Seperti yang tadi sudah disinggung bahwa objek yang kami gunakan yaitu PT Java Confit Indonesia Tbk. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan agri-food penghasil protein hewani berkualitas. Adapun salah satu produk olahannya yaitu makanan cepat saji dengan bahan dasar daging ternak. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Karena tingginya kebutuhan konsumen terhadap makanan cepat saji menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan produk makanan cepat saji pada PT Java Confit Indonesia. Namun karena adanya peningkatan permintaan ini, maka bahan baku produk makanan cepat saji berupa daging ayam pada PT Java Confit Indonesia mengalami keterbatasan persediaan. Sehingga masalah yang dihadapi oleh PT Java Confit Indonesia berupa peningkatan permintaan produk makanan cepat saji, tetapi bahan baku mengalami keterbatasan. Selanjutnya yaitu identifikasi alternatif. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka kami menawarkan dua alternatif. Alternatif yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan konsumen dengan meningkatkan jumlah ketersediaan bahan baku berupa daging ayam dengan cara memproduksi sendiri atau membeli bahan baku dari para pemasok. Memenuhi kebutuhan konsumen ini dilakukan untuk mempertahankan konsumen atau pelanggan yang sudah ada. Menurut Yohana, mempertahankan pelanggan lebih menguntungkan daripada mencari pelanggan baru. Dikarenakan ketika konsumen merasa permintaannya terpenuhi, maka mereka akan puas. Lalu kepuasan ini akan menciptakan loyalitas pelanggan dan akan berdampak pada meningkatnya laba perusahaan. Baik, alternatif yang kedua yaitu menekan permintaan konsumen dikarenakan adanya keterbatasan bahan baku. Menekan permintaan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan harga jual produk makanan cepat saji. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Gunarsi et al. Menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan menurut penelitian Benaino et al. Menyatakan bahwa kenaikan harga akan berpengaruh pada penurunan volume dan laba penjualan. Serta kenaikan harga yang telah dilakukan oleh PT Java Confit Indonesia pada tahun 2019 menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba bersih. Sehingga dapat dikatakan bahwa menekan permintaan dengan cara meningkatkan harga jual akan mengakibatkan penurunan volume dan laba penjualan. Maka alternatif yang paling tepat untuk dilakukan oleh PT Java Confit Indonesia yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan bahan baku dengan cara memproduksi sendiri atau membeli bahan baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi cost dan manfaatnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Setiani dan Warmayo pada tahun 2021 dengan sumber laporan keuangan PT Java Confit Indonesia Terbuka tahun 2018, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat biaya yang harus dikeluarkan PT Java Confit Indonesia Terbuka jika ingin memproduksi bahan bakunya sendiri. Apabila PT Java Confit Indonesia ingin memproduksi bahan bakunya sendiri, maka biaya tersebut terdiri dari 3 biaya, di mana yang pertama yaitu terdapat biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini terdiri dari DOC atau bibit ayam dengan jumlah 65.712.770 ekor dengan total biaya sebesar 1.531.491 juta rupiah.
Dan yang kedua yaitu terdapat pakan dengan jumlah 3.250 ton dengan total 1.929.135 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu terdapat vaksin dengan total biaya sebesar 160.750 juta rupiah. Untuk total biaya bahan baku ini sebesar 3.621.376 juta rupiah. Biaya-biaya ini merupakan total biaya per tahunnya. Untuk biaya bibit ayam atau DOC ini terdiri dari telur tetas, bibit ayam untuk diproses, dan bibit ayam siap panen. Dan yang kedua yaitu terdapat biaya tenaga kerja langsung, di mana tenaga kerja langsung ini memiliki jenis pekerjaan di dalam divisi peternakan dengan jumlah pekerja 12.052 orang dengan gaji 137.747.700.000 rupiah per tahun. Untuk biaya yang selanjutnya dalam memproduksi bahan baku sendiri terdapat biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu biaya overhead tetap dengan memiliki biaya untuk penyusutan kandang senilai total sebesar Rp38.658.000. Dan untuk biaya overhead variabel terdiri dari tiga biaya, yaitu yang pertama ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL senilai Rp10 miliar, dan untuk biaya listrik dan air sebesar Rp478.950.000. Dan yang terakhir yaitu biaya telepon sebesar Rp21.825.000. Dengan total dari biaya overhead ini yaitu sebesar Rp10.539.433.000. Dan yang kedua yaitu biaya yang harus dikeluarkan PT Java Confit Indonesia Terbuka jika ingin membeli bahan baku. PT Java Confit Indonesia Terbuka ini hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp3.449.238.000.000. Dan untuk manfaatnya yang diperoleh ketika perusahaan memilih alternatif memproduksi sendiri, yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Sedangkan ketika perusahaan memilih alternatif membeli, maka perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Dan pada slide ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan cost dan manfaat relevannya, di mana terdapat pengelompokan biaya yang didasarkan dalam pengambilan keputusan manajemen. Biaya-biaya ini meliputi relevant cost atau biaya relevan yang merupakan biaya yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, dikarenakan dapat memberikan pengaruh ataupun keuntungan dalam pengambilan keputusan. Biaya ini akan terjadi pada suatu alternatif yang dipilih dan tidak akan terjadi pada alternatif lain. Contoh biaya relevan yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya sewa peralatan, dan biaya variabel. Dan yang kedua yaitu terdapat irrelevant cost, di mana biaya irrelevant cost atau biaya tidak relevan ini merupakan biaya yang kurang relevan sehingga tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan jumlahnya tetap sama tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Jadi tidak harus diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Contoh biaya tidak relevan yaitu terdapat biaya PBB, biaya R&D, dan biaya penyusutan atau biaya depresiasi. Berdasarkan data, biaya-biaya yang harus dikeluarkan apabila PT Java Confit Terbuka ingin membuat sendiri bahan bakunya atau membeli bahan baku
pada progres sebelumnya, atau berdasarkan jurnal penelitian Setiani dan Warmayo pada tahun 2021, maka berikut ini perhitungan biayanya. Dengan adanya beberapa komponen cost, yang pertama terdapat bahan baku dengan alternatif memproduksi sebesar 3.621.376 juta dengan cost diferensiasinya yang sama seperti alternatifnya, yaitu sebesar 3.621.376 juta rupiah, sehingga menghasilkan hasil yang relevan. Yang kedua yaitu terdapat TKL atau tenaga kerja langsung dengan alternatif produksinya senilai 137.747.700.000 rupiah dengan kos diferensiasinya juga sebesar 137.747.700.000 rupiah, sehingga menghasilkan hasil yang relevan. Selanjutnya yaitu terdapat overhead tetap dengan alternatif memproduksinya sebesar 38.658.000 dan kos diferensiasinya sebesar 38.658.000. Tetapi untuk overhead tetap ini merupakan biaya yang tidak relevan, sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan biaya yang dikeluarkan ketika memproduksi sendiri. Dan untuk overhead variabelnya, untuk alternatif memproduksinya yaitu sebesar 10.500.775.000 rupiah dengan kos diferensiasinya sebesar 10.500.775.000 rupiah dengan keterangan relevan, di mana yang terakhir yaitu apabila PT Java Confit membeli dari pemasok lain, maka terdiri dari harga belinya ini, yaitu memiliki alternatif membelinya sebesar 3.449.238 juta rupiah dengan kos diferensiasinya sebesar 3.449.238 juta rupiah, sehingga menghasilkan hasil yang relevan. Dari komponen kos ini kita dapat melihat total nilai dari alternatif memproduksi yaitu sebesar 3.699.624.475.000 rupiah, dan untuk alternatif membelinya yaitu sebesar 3.449.238 juta rupiah, sehingga memiliki manfaat yang relevan dari tiap alternatif, yaitu yang pertama memproduksi sendiri bahan bakunya, biaya yang dikeluarkan perusahaan akan lebih besar senilai 320.386.475.000 rupiah dibandingkan dengan membeli bahan baku. Dan yang kedua yaitu dengan membeli bahan baku dari pemasok lain, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan akan lebih hemat atau lebih kecil, 320.386.475.000 rupiah dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Yang selanjutnya ada mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif. Dalam tahap ini, pengambilan keputusan taktis akan mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif atau faktor-faktor non-keuangan. Faktor kualitatif yang menjadi pertimbangan apabila perusahaan memproduksi sendiri bahan baku yaitu 1. Kestabilan harga. Ketika perusahaan memproduksi sendiri bahan baku, maka ia akan dihadapkan pada naik turunnya bahan baku pangan ternak seperti kedelai dan jagung. Yang kedua, ada kualitas bahan baku. Perusahaan yang memproduksi sendiri bahan baku, maka ia harus melakukan perencanaan yang matang, ketelitian, dan SDM yang berkualitas agar menghasilkan bahan baku yang berkualitas atau bermutu. Yang ketiga, ada kondisi tidak terduga. Ketika perusahaan memproduksi sendiri bahan baku, maka perusahaan akan menghadapi adanya wabah penyakit ternak yaitu flu burung dan Newcastle disease.
Faktor kualitatif yang menjadi pertimbangan apabila perusahaan membeli bahan baku yaitu 1. Kestabilan harga. Dengan membeli bahan baku dari pemasok, maka perusahaan tidak perlu khawatir dengan kestabilan harga bahan baku pangan ternak seperti jagung dan kedelai, dikarenakan adanya kestabilan harga ini merupakan tanggung jawab pemasok. Yang kedua, ada kualitas bahan baku. Perusahaan yang membeli bahan baku maka ia akan memilih pemasok berkualitas yang mengirim tepat waktu, sesuai pesanan, dan bahan baku yang bermutu atau berkualitas. Yang terakhir ada kondisi tidak terduga. Ketika perusahaan membeli bahan baku, maka perusahaan akan dihadapkan pada kondisi mitra yang tiba-tiba memutuskan kerjasamanya. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan. Keputusan yang akan diambil merupakan keputusan yang mempertimbangkan faktor kuantitatif atau keuangan dan faktor kualitatif non-keuangan, di mana berdasarkan faktor kuantitatif pada PT Japfa Comfort Indonesia Tbk melakukan pembelian bahan baku berupa daging ayam, maka perusahaan akan menghemat biaya sebesar 320 miliar sekian, dibandingkan perusahaan harus memproduksi sendiri bahan baku. Begitu pula jika melihat hasil perbandingan faktor kualitatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa membeli bahan baku berupa daging ayam merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi PT Japfa Comfort Indonesia Tbk. Jadi, pada tahap ini kelompok kami mengambil keputusan yaitu membeli bahan baku. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.